Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami Samudra Itawa. Selamat malam sahabat ternak semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit informasi tentang perjalanan kami dalam beternak mulai dari tahun 2001, 2002 sampai saat ini. Jadi untuk sahabat ternak semuanya yang belum mengetahui bisa tonton video ini sampai habis, gimana perjalanan saya dalam dunia beternak. Jadi mungkin nanti biar bisa mengetahui secara lengkap. Dan sebelum kami memberikan informasi, sebelumnya kami sangat berterima kasih pada sahabat ternak semuanya yang selalu mendukung dan selalu mengikuti video-video kami di channel kami Samudra Itawa. Dan pada kesempatan kali ini juga kami sangat berterima kasih pada sahabat Samudra Itawa khususnya, dan pada sahabat ternak semuanya yang selalu mendukung channel kami Samudra Itawa hingga pada saat ini sudah mencapai 2000 subscriber. Jadi kami sangat berterima kasih karena sahabat ternak semuanya selalu mendukung, dan insya Allah ke depan Samudra Itawa akan selalu memberikan informasi seputaran dunia peternakan khususnya kambing Itawa. Jadi insya Allah ke depan kami akan selalu memberikan informasi dunia peternakan khususnya kambing Itawa yang terbaru. Jadi dukung dan tonton terus video-video kami di channel Samudra Itawa agar kedepannya dapat selalu mengikuti dan mengetahui video-video kami terbaru selanjutnya. Jadi pada kali ini kami nyantai di kandang dan kami akan memberikan informasi gimana kami dulu mulai terjun dalam dunia beternak khususnya kambing Itawa atau PE ras Kaligesing hingga saat ini. Jadi mungkin sahabat ternak semuanya masih belum mengetahui gimana perjalanan kami mulai awal terjun sampai saat ini. Jadi istilahnya sebuah perjalanan pasti mengalami istilahnya kurang lebihnya rintangan, alangan, itu pasti sahabat ternak semuanya. Jadi untuk sahabat ternak semuanya yang masih belum terjun dalam dunia beternak atau yang mau terjun dalam dunia beternak mungkin tidak perlu khawatir. Istilahnya setiap perjalanan pasti ada lalu lalang atau rintangan. Jadi kita harus bisa menjalaninya. Jadi awal mula kami terjun dalam dunia beternak yaitu kisaran tahun 2001, kalau tidak salah 2001 2002. Dan pada waktu itu pertama kali saya datang ke pasar Tulungagung, dan pada waktu itu saya masih belum mengetahui yang namanya kambing PE atau Itawa, itu belum mengetahui sama sekali. Jadi yang jelas intinya kami pergi ke pasar untuk mencari kambing, dan di sana ternyata ada kambing yang warnanya hitam putih, cuman masih belum melipat, dan itu kambing Itawa apa bukan saya masih belum tahu. Dan pertama kali melihat kambing yang berwarna hitam putih saya sudah tertarik, jadi ada keinginan untuk membelinya, jadi langsung saya beli. Dan pada waktu itu juga alhamdulillah
saya bertemu dengan seorang yang bernama Mbah Umar. Jadi pada waktu itu saya bertemu beliau yang bernama Mbah Umar, dan saya pun diajak ke rumahnya, yaitu melihat-lihat di kambing di kandangnya. Dan saat ini Mbah Umar, atau mungkin teman atau istilahnya mungkin guru saya, beliau sudah almarhum. Jadi mudah-mudahan beliau diterima di sisinya. Mungkin berkat beliau saya bisa terjun dalam dunia peternak. Jadi pertama saya datang ke pasar, lalu bertemu beliau, diajak ke rumahnya untuk melihat kambing-kambingnya yang ada di kandang. Dan ternyata di kandang beliau ada kambing yang berwarna merah hitam putih, ada kambing yang berwarna merah. Nah, setelah itu saya langsung tertarik. Jadi itu mungkin pertama kali saya ke tempat atau ke kandang beliau, soalnya masih baru kenal di pasar itu. Dan setelah itu saya minta untuk dibibiti kambing yang berwarna merah pada waktu itu. Cuman jumbo, kambingnya jumbo, dan waktu itu hamil. Jadi pas waktu itu kalau tidak salah saya beli sudah kisaran 1.800.000. Cuman kambingnya jumbo warna merah dan telinganya pun masih belum melipat. Itu saya beli, dan alhamdulillah sudah terus beranak. Dan setelah itu saya datang lagi ke sana, minta untuk dibibiti kambing jantan yang warnanya hitam putih. Dan pada waktu itu kambingnya ternyata sangklir, tapi saya sangat senang sekali melihatnya. Dan setelah itu saya memohon sama beliau untuk bisa beli kambing itu. Akhirnya melalui proses, akhirnya dikasihkan ke saya. Kalau tidak salah pas waktu itu kisaran tahun 2002 atau 2003 kalau tidak salah, itu saya beli dengan harga 2 juta. Jadi itu mungkin pas waktu itu kambing yang sangat mahal, itu harga 2 juta. Jadi setelah saya dapat kambing jantan yang sangklir itu dengan harga 2 juta, saya rawat. Lama-lama saya semakin senang, dan setelah itu saya selalu membeli kambing dari beliau. Mungkin sangat sering sekali membeli kambing dari beliau, mulai dari cemple, darah, induk. Setiap kali saya beli selalu saya perhatikan, saya pelajari. Kambing model kayak gini harganya sekian, saya pelajari. Jadi untuk sahabat ternak semuanya, mungkin ini bisa dijadikan contoh, atau istilahnya mungkin bisa disimak. Terus terang saya dulu itu belum mengerti atau belum menguasai yang namanya kambing. Jadi masih kosong, nol. Cuman kalau melihat kambing yang aku suka, saya beli. Jadi setiap ada kambing saya senang, saya beli. Entah itu akhirnya rugi atau untung, saya juga masih belum mengetahui. Jadi intinya waktu itu saya selalu lihat kambing, senang, saya beli. Jadi lama-lama saya bisa mengetahui kambing mana yang bagus dan kambing mana yang bisa untung. Jadi terus berlanjut, setiap beli kambing selalu di beliau, yaitu Mbah Umar.
mungkin pas waktu itu saya beli kambing dari beliau hampir 80% saya beli dari sana. Soalnya saya sudah cocok istilahnya dengan kambing-kambingnya, dengan harganya sudah cocok. Jadi dari pelajaran saya beli kambing di rumah di kandang beliau, saya selalu pelajari kambing dengan tipikal gini, saya pelajari, ternyata saya rawat bisa untung, ternyata kambing dengan tipikal begini saya rawat rugi. Jadi lama-lama tanpa disadari ternyata saya bisa mengetahui dari beliau. Jadi mungkin itu adalah awal dari saya terjun dalam dunia beternak, dan mungkin beliaulah pertama kali yang saya ingat, karena saya kenal beliau sudah sangat lama, mungkin hampir 10 tahun dulu itu. Jadi setiap kali beli kambing selalu di sana saya, sampai akhirnya saya bisa menguasai kambing, saya bisa menguasai kambing yang bagus yang mana, dan saya bisa menguasai masalah penjualan. Contohnya kalau kambing kayak ini saya beli bisa untung, kalau kambing kayak gini saya rawat anaknya bisa bagus. Jadi mungkin itu awal dasar saya mungkin sekolah atau belajar dalam dunia kambing Etawa di rumah beliau, kandang beliau, yaitu Mbah Umar. Dan setelah itu saya pas waktu beli kambing sangklir jantan itu, akhirnya saya jual di rumah teman yang daerah Karangsono, dan sampai akhirnya kambing yang bernama sangklir itu bisa dijadikan mungkin judul kelompok, nama kelompok, yaitu Sangklir Group, yang pada waktu itu mungkin sangat terkenal. Dan mungkin Sangklir Group pada waktu itu bisa juara 1 nasional, kelompoknya Sangklir Group. Jadi itu memang awal mula muncul sebuah kelompok peternak kambing Etawa yang bernama Sangklir Group. Itu dulu memang kambingnya dari saya, dan saya beli dari Mbah Umar. Kalau tidak salah Mbah Umar beli itu dulu dari Pak Har Cino. Mungkin Pak Har sekarang juga alhamdulillah masih sehat. Jadi mungkin saya sangat berterima kasih pas pada waktu itu saya bisa punya bibit kambing yang bernama Sangklir itu. Jadi pas pada waktu itu mungkin itu sebuah pancatan atau pondasi awal saya bisa terjun dalam dunia beternak. Jadi setelah berjalannya waktu, kami mengetahui kambing yang bagus yang mana, kambing yang perlu dirawat yang mana. Soalnya pas pada waktu itu kambing Etawa di Tulungagung atau khususnya di Jawa Timur mungkin masih sepi, dan pada waktu itu juga kambing-kambing PE atau Etawa itu hitam putih, dominannya kan warna hitam putih, itu rata-rata telinganya pendek, tidak panjang, cuman posturnya besar-besar. Jadi kalau tidak salah kisaran tahun 2006 kalau tidak salah itu ada kontes dinas di Mojokerto. Itu grup kami atau saya juga ikut dalam dunia kontes dinas di Mojokerto. Pas waktu itu kelompok saya atau grup saya membawa kambing yang termasuk anakan dari Sangklir itu, yang postur jumbo, warna hitam putih, dan alhamdulillah pada waktu itu bisa menyabet juara 2-3 kelas jantan. Dan kalau tidak salah pada waktu itu juara satunya kena kambing Senduro Lumajang kalau tidak salah. Dan setelah itu pas waktu 2007 kalau tidak salah itu kontes Blitar, pertama kali kontes kambing seni di Blitar, saya ikut ke sana dan ternyata di
sana ada kambing yang juara, saya juga tertarik. Akhirnya tanpa pikir panjang langsung saya beli itu kambing yang jantan juara 1. Soalnya ternyata kambingnya lain, beda, telinganya sudah mulai panjang. Jadi mungkin saya baru sadar kalau kambing Etawa ternyata telinganya ada yang panjang. Jadi tanpa pikir panjang saya beli, dan pada waktu itu kalau tidak salah yang juara 1 saya beli dengan harga 8,5 juta. Itu di kontes pertama kali kambing seni mungkin di Jawa Timur, yang ada di Tanjung Sari Blitar dulu. Mungkin itu termasuk hasil karya dari Bapak Kusairi tentunya, yang pertama kali mengadakan kontes kambing Etawa di Blitar dan bekerjasama dengan Dinas Peternakan Blitar. Dan setelah itu saya semakin tahu kambing itu yang bagus yang mana. Ternyata sedikit demi sedikit ternyata sudah mengetahui. Akhirnya setelah itu ada kontes kalau tidak salah pertama kali di Jawa Tengah, yaitu di Kaliurang. Saya juga ikut ke sana, dan di sana pun ternyata kambingnya juga lain. Jadi intinya mulai saya terjun dalam dunia peternak, mulai waktu itu kalau tidak salah 2001 2002, itu kambing-kambing yang ada di Jawa Timur atau Tulungagung khususnya pas waktu itu memang cenderung posturnya besar-besar, warnanya hitam putih, dan kepalanya juga bagus-bagus, tapi telinganya memang pendek. Jadi itu menurut pengetahuan saya itu. Dan akhirnya lama-lama bisa mengetahui kambing yang bagus yang mana, yang lebih sempurna yang mana, bisa mengetahui berjalannya waktu. Dan sebelum kontes Kaliurang itu kalau tidak salah khususnya di Tulungagung, teman-teman sudah mulai berkembang, peternak-peternak sudah mulai berkembang dan punya bahan-bahan untuk kategori kontes pada waktu itu. Pas waktu itu kalau tidak salah ada kambing yang bernama Maradona. Setelah kami dari kelompok Sanglir Group membeli bejantan yang bernama Perdana, kalau tidak salah waktu itu di Ponorogo belinya, itu bisa memberikan keturunan yang bernama Maradona. Dan mungkin itu pertama kali Maradona kontes ke Jawa Tengah. Jadi pas itu kalau tidak salah pertama kali kontes di Jawa Tengah itu di Kaliurang, Sleman. Dan alhamdulillah dari grup Tulungagung termasuk Maradona bisa menyabet juara 1 kelas C jantan. Jadi mulai saat itu juga saya terus belajar. Ternyata kambing-kambing yang ada di Jawa Tengah memang lain. Jadi spesifik kambingnya sudah beda, telinga panjang-panjang, cuman posturnya kadang-kadang ada yang kurang jumbo. Mungkin karena kurang perawatan. Jadi setelah itu, setelah kontes di Kaliurang, saya sudah bisa memetik hasil, yaitu ternyata saya beli kambing yang juara 1 itu dengan harga 8,5 juta. Memang bagus, tapi kalau untuk kategori istimewa memang belum. Jadi setelah itu pun saya langsung bergerak, istilahnya terus mencari kambing yang istilahnya semakin bagus, yang mendekati sempurna. Dan alhamdulillah kalau tidak salah tahun 2008 saya bisa membeli kambing jantan dengan harga kalau tidak salah pas waktu itu 15 juta di Bapak Gatot Bojonegoro, yang dulunya itu kambingnya milik Bapak almarhum Dayat Tuban.
itu saya beli 15 juta dan saya rawat, saya kasih nama yaitu Duta Erlangga pas waktu itu. Dan alhamdulillah pada waktu itu mulai 2008, tahun 2008 kontes pertama kali di Jawa Tengah, Duta Erlangga bisa menyabet juara 2. Jadi pas waktu itu mungkin Tulungagung memang sangat banyak kambing-kambing yang bagus. Contohnya Maradona, Erlangga, Satrio itu memang banyak dulu tahun 2008. Jadi itu mungkin 2008, 2009 sampai 2010 itu masa jaya Tulungagung. Memang tidak bisa dipungkiri pas waktu itu Tulungagung memang benar-benar semakin berkembang, semakin pesat. Sampai kambing jawara pun penawarannya mungkin mencapai ratusan juta pada waktu itu. Dan saya pun dengan bejantan yang bernama Duta Erlangga pun juga alhamdulillah bisa menentukan anakan yang bagus-bagus, anakan yang juara-juara juga. Contohnya kayak gelang emas yang pernah juara 1 mulai dari kelas E betina sampai kelas A dewasa itu juara 1 terus. Dan juga pernah juara 2, 3, cuman mulai dari kecil juara terus. Dan bola emas itu juga sering juara, itu termasuk anak-anak dari Duta Erlangga. Dan gelang emas pun saya jual dulu di rumah di teman saya yaitu almarhum Bapak Dayat Tuban. Pada waktu itu kalau tidak salah 2009 2010 itu gelang emas saya jual seharga kalau tidak salah 65 juta pas pada waktu itu. Dan bola emas pun saya jual dengan harga 60 juta. Jadi mulai saat itu ternyata kambing semakin kembang. Dan setelah berkembang pesat tahun 2010-11 saya beli bejantan lagi dari Jawa Tengah, Purworejo, itu yang bernama Baret. Dan pada waktu itu saya beli kalau tidak salah 50 juta. Soalnya pas pada waktu itu Jawa Timur dan Jawa Tengah pun sudah mulai pesat, harganya pun sudah mulai tinggi. Jadi setelah itu 2011 2012 itu semakin mahal harga kambing. Jadi itu mungkin cerita perjalanan saya mulai dari 2001, 2002 sampai 2011. Dan pada 2012 saya mengalami krisis, selain mengalami penurunan. Jadi pas waktu itu kisaran tahun 2011 tahun 2012 itu dulu saya beli karet 50 juta, saya rawat 1 tahun dan mungkin masih belum rezeki. Jadi pas waktu itu saya beli baret, saya rawat 1 tahun, itu kambingnya meninggal. Dan tahun 2012 kambing saya mulai ada penurunan. Jadi tepatnya kalau tidak salah tahun 2013 kambing saya habis. Jadi kenapa bisa habis mungkin saya tidak bisa menceritakannya. Jadi pas tahun 2013 kan kambing saya habis dan kandang saya pun juga habis. Dan pada tahun itu juga tahun 2013 saya pergi merantau ke Kalimantan, di Tenggarong, Samarinda. Dan pada waktu itu saya merantau kisaran hampir 2 tahun. Cuman di sana pun saya tidak bisa menemukan solusi.
Jadi setelah hampir 2 tahun saya pulang lagi karena selalu teringat ingin beternak lagi, karena pada waktu itu saya sudah sangat senang sekali untuk beternak. Jadi kisaran tahun 2015 awal itu saya pulang, kalau tidak salah 2014 akhir saya pulang. Dan setelah saya pulang, saya juga masih belum punya kambing, dan pada waktu itu saya sempat bekerja di rumah kandang teman saya merawat kambing selama hampir 5 bulan kalau tidak salah. Dan mungkin setelah itu saya berpikir untuk bisa berternak lagi sendiri, dan setelah itu saya beternak lagi dengan modal seadanya dan mulai dari nol lagi. Jadi mulai bangkit, mulai dari nol, semangat lagi, beli kambing, saya rawat. Dan mungkin pada waktu itu alhamdulillah saya sudah bisa mengetahui yang kambing yang mana yang bagus. Jadi mungkin saya sudah tinggal melanjutkan lagi. Jadi itu mungkin perjalanan setelah saya istilahnya bangkrut, atau istilahnya mungkin kena musibah. Jadi saya setelah itu bangkit. Kalau tidak salah pertama kali saya beli kambing bagus itu di rumah, di kandang Pak Sur Brungkal Farm, yaitu di Malang. Pas waktu itu kalau tidak salah dengan harga 7,5 juta saya beli dari beliau, dan alhamdulillah saya rawat 10 bulan, kambingnya semakin bagus, dan akhirnya bisa juara 2 di Batu Haji Kediri. Dan setelah juara, alhamdulillah saya jual bisa laku 25 juta. Dan mungkin itu termasuk pancatan awal saya mulai berkembang lagi. Jadi mulai saat itu saya terus semangat untuk beternak lagi, dan tidak lupa selalu berhati-hati. Soalnya mungkin saya sudah mengalami jatuh bangun. Jadi pada waktu itu saya sangat berhati-hati agar bisa mungkin berkembang lagi seperti dulu. Dan akhirnya berjalannya waktu, saya terus semangat, dan akhirnya beli kambing yang bagus, kecil, bisa rawat, akhirnya bisa berkembang. Beli induk, akhirnya bisa berkembang, beranak, dan alhamdulillah bisa sampai sekarang ini bisa berjalan dengan lancar, dan sangat-sangat bersyukur sekali. Karena mungkin ini perjalanan yang mungkin sahabat ternak semuanya mungkin belum ada yang belum pernah mengalami. Jadi alhamdulillah pada saat ini saya sudah bisa punya kambing lagi, bisa punya kandang. Saya sangat bersyukur sekali. Jadi mungkin Gusti Allah masih memberikan kami kesempatan alhamdulillah
saat ini kami bisa beternak lagi dan bisa berkembang. Jadi mungkin itu sedikit cerita perjalanan kami mulai terjun dunia peternak sampai saat ini. Jadi mungkin perjalanan yang sangat panjang. Jadi mungkin untuk sahabat ternak semuanya, pesan saya harus berhati-hati dalam terjun dalam beternak. Harus berhati-hati, jangan sampai istilahnya mengalami mungkin kegagalan kalau bisa. Jadi semangat terus, harus yakin kalau kita semua insya Allah pasti bisa, dan insya Allah kita semua pasti diberi jalan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi semangat terus, harus yakin. Mungkin itu sedikit cerita perjalanan kami dalam terjun dalam dunia beternak. Jadi semoga saja video ini bisa bermanfaat untuk sahabat ternak semuanya, dan saya sangat berterima kasih pada sahabat ternak semuanya yang selalu mendukung channel kami Samudra Etawa. Dan semoga kedepannya dunia beternak semakin berkembang dan berjaya. Jadi mungkin ini perjalanan, istilahnya cerita perjalanan dari saya mulai awal sampai saat ini. Jadi semoga ke depan saya atau kami bisa selalu berkembang, dan untuk sahabat ternak semuanya juga semoga selalu berkembang dan berjaya. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih karena sahabat ternak semuanya mungkin percaya sama kami, channel Samudra Etawa khususnya. Jadi kenapa saya sampai membuat istilahnya channel YouTube, mungkin saya sangat-sangat senang sekali dengan kambing, khususnya kambing Etawa. Saya sangat senang sekali dengan beternak. Jadi saya ingin sekali memberikan informasi seputar peternakan khususnya kambing Etawa, dan saya pun ingin sekali memberikan informasi istilahnya pengalaman saya mulai awal sampai akhir, dan pengetahuan saya mungkin saya akan berikan kepada sahabat ternak semuanya. Jadi saya sangat mohon dukungan dan bantuannya bagi sahabat ternak semuanya untuk selalu dukung channel kami Samudra Etawa, agar kedepannya mungkin dapat mengikuti video-video kami terbaru selanjutnya. Jadi mungkin tanpa sahabat ternak semuanya mungkin kami tidak bisa apa-apa. Jadi saya sangat berterima kasih khususnya sahabat Samudra Etawa dan sahabat ternak semuanya yang selalu mengikuti dan mendukung channel kami. Jadi mungkin itu sedikit informasi dari kami mengenai perjalanan kami mulai terjun dalam dunia beternak hingga saat ini. Dan bila ada kurang lebihnya kata dari kami sangat beribu-ribu minta maaf bila ada salah dari kata atau ucap. Dan mungkin saya akhiri, sekian dulu informasi dari kami. Semoga informasi dari kami bisa bermanfaat. Cukup sekian dulu. Dan
mungkin sekali lagi bagi sahabat ternak semuanya, dukung terus channel kami. Bagi yang masih belum subscribe, mungkin bisa langsung di subscribe di channel kami Samudra Etawa. Jadi cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Etawa luar biasa.